Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selamat datang kembali. Saya sampaikan kepada kelas 11. Kali ini kita sampai di bab yang ketiga dengan tema keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah kompetensi dasar, yakni mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, menunjukkan sikap terbuka dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita langsung ke subbab yang pertama, pentingnya keterbukaan dan keadilan. Terbuka merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati, serta merupakan landasan untuk berkomunikasi. Jadi ada baiknya kita itu bisa memiliki sifat terbuka agar kita itu bisa terus maju dan terus berkembang. Apalagi sikap terbuka itu adalah sikap yang jujur, sikap yang rendah hati, sikap yang adil, serta mau menerima kritik dan pendapat dari orang lain. Kita menuju ke slide berikutnya. Pengertian keadilan. Dalam Ensiklopedia Indonesia, kata adil itu berasal dari bahasa Arab adil yang mengandung pengertian pertama, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperoleh. Yang ketiga, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang keempat, orang yang berbuat adil kebalikan dari fasik, yang artinya orang tersebut tidak mau mengerjakan perintah. Dari pengertian adil ini, apakah kalian ada pertanyaan atau ketidakfahaman? Silahkan kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ini kita lewati saja. Nah, yang kedua, keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap terbuka sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan kesejahteraan sekelompok orang. Ini teorinya. Tetapi faktanya di Indonesia itu kesejahteraan rakyat banyak itu memang menjadi masalah yang sampai saat ini perlu diselesaikan dan perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah. Apalagi banyak sekali saudara-saudara kita yang memang berasal dari keluarga tidak mampu. Nah,
Pembangunan nasional itu memiliki asas adil dan merata. Nah, pembangunan nasional itu harus berlandaskan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini memiliki asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan. Nah, kalau kita sudah bicara tentang keadilan, maka kita bicara tentang terbuka. Terbuka itu adalah sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terbuka sendiri itu merupakan prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, ciri-ciri keterbukaan. Yang pertama, dalam kebijakan publik, pemerintah itu selalu transparan dalam proses-proses pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, menjadi dasar pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi. Yang ketiga, berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. Yang keempat, tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. Yang kelima, bersikap hati-hati dan selektif, cek dan recheck dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya. Yang keenam, toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. Yang ketujuh, mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya. Berikutnya, menyadari tentang keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ke-9, mau bekerja sama dan menghargai orang lain. Yang terakhir, mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Nah, inilah ciri-ciri keterbukaan. Nah, apakah ciri-ciri ini sudah ada, sudah tampak, sudah muncul di negara kita? Nah, kalian bisa menjawabnya melalui proses perenungan, melalui proses melihat bagaimana kenyataan yang ada di lapangan. Sikap terbuka itu adalah suatu sikap berupa kesediaan seseorang untuk menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya. Jadi, kalau kita sebagai orang yang terbuka itu, maka kita harus mau menerima terhadap hal-hal apapun yang berbeda dengan kondisi kita. Nah, intinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka itu perlu untuk satu, mempererat hubungan toleransi. Dua, meningkatkan kepercayaan rakyat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan. Tiga, mewujudkan pemerintahan yang bersih atau clean government. Sampai di sini, apakah kalian ada pertanyaan? Jika ada, silahkan cantumkan di kolom komentar. Nah, jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada dua arti. Yang pertama formal dan yang kedua material. Secara formal, bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku secara umum. Semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama
oleh karena itu di hadapan hukum kedudukan orang adalah sama. Inilah yang disebut dengan kesamaan kedudukan. Dalam arti material bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil yang dianggap oleh masyarakat. Jadi, bukan sekedar formal saja seperti apa yang tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya penyesuaian antara keputusan sidang dan penilaian masyarakat walaupun sidang peradilan itu telah selesai. Jadi misal kalau ada orang yang dihukum tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, berarti ada yang salah di situ. Ada yang tidak sesuai. Misalnya melakukan pembunuhan tetapi ternyata hanya dihukum 1 tahun. Nah, itu berarti ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan mengenai keadilan dalam arti material. Kita lanjutkan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang pertama adalah asas kepastian hukum. Kemudian asas keseimbangan, asas kesamaan, asas larangan kesewenang-wenangan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas bertindak cermat, asas perlakuan yang jujur, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Nah, ini adalah jaminan keadilan bagi warga negara. Dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28J yang membahas tentang bidang hak asasi manusia, Pasal 29 mengenai keagamaan, Pasal 30 pertahanan negara, Pasal 31 dan 32 dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, serta Pasal 33 dan 34 mengenai bidang kesejahteraan sosial. Ini adalah undang-undang yang mendukung selain pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah tuntutan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang dikehendaki masyarakat. Yang pertama adalah transparan. Tadi sudah kita bahas. Accountable. Accountable itu adalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan porsinya, dan profesional. Kemudian yang kedua, baik dan terbuka. Dan yang ketiga, taat asas dan taat aturan. Nah, yang tidak dikehendaki oleh masyarakat yang utama itu adalah korupsi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ini dapat mengakibatkan negara itu mengalami okhlorasi. Okhlorasi itu kacau atau nantinya akan jatuh atau runtuh, sehingga nanti memunculkan yang namanya monarki atau kerajaan. Oke, sampai di sini dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Jangan lupa nanti akan ada pertanyaan yang Pak Septa sampaikan di kolom komentar yang akan Pak Septa beri pin. Silakan kalian jawab dan jangan lupa untuk sertakan nama dan kelas sehingga mudah untuk Pak Septa mengecek bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi pertemuan
Berikutnya saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.